Terima kasih sudah tetap pada pelajaran statika. Selamat pagi, sore, dan malam bagi teman-teman yang menonton. Oke, kita lanjut ke cara cepat menggambar diagram geser, yaitu pembelajaran sekitar yang ke-18 ya. Jadi saya akan langsung ke contoh soal. Jadi contoh-contoh soalnya ini saya ambil dari Doctor Structure. Contoh-contoh soalnya ya. ST11. Coba teman-teman search saja sumbernya dari situ ya. Oke. Ini contoh soal 1. Ada seperti ini. Ya, oke. Tunggu. Oke. Untuk sekarang kita tidak akan menghitung reaksi perletakannya karena akan lama, maka kita akan langsung mengidentifikasi ya. Jadi di sini AY-nya itu adalah 300 Newton dan CY-nya sama dengan 1300 Newton. Jadi tidak ini ya. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menggambar diagram geser secara cepat. Oke. Let's go. Nah, ini diagram gesernya. Ini diagram gesernya. Sekarang kita jadi ada tinta. Jadi ada garis nih kayak gini kan. Nah, pertama ada gaya naik 300 Newton. Nah, gitu kan. Nah, ini ada AY kan, dia naik 300 Newton. Setelah itu di sini tidak di bagian dari titik 0 sampai titik B, dari titik A ke titik B tidak ada gaya selain itu kan, tidak ada gaya lain, makanya lurus nih. Jadi lurus dia gitu. Oke, lurus kan. Nah, di sini ada gaya 1000 Newton ke bawah. Ada gaya 1000 Newton ke bawah. Nah, jadi 300 dikurang 1700 ya. Jadi pertama ke sini 300 sampai titik ini turun 300, terus 700 ke bawah. Nah, ini 700 Newton. Tuh yang gitu, minus 700 Newton. Nah, dia terus sampai ke C. Ini contoh 2. Ini C. Nah, C ada 1300 Newton kan? Berarti untuk ke titik 0 1300 butuh 700 dong. Titik 0 kan. Naik lagi dia 600. Nih, 600 Newton. Ke sana. Nah, 600 ini ada 600 turun lagi 600 kan. Nah, jadi turun dong sampai 0. Nah, gitu bro. Jadi kan tidak perlu hitung susah-susah, dapat diagram gesernya. Oke, supaya mengerti kita lanjut ke contoh lain ya. Ini contoh 2. Jadi ada soal seperti ini. Kita langsung ini ya. CY-nya itu sama dengan 15 kilonewton. Terus ininya itu 5 ya. 5 tapi menurun ke bawah. Ini ya. Oke. Kita gaskan. Nah, ini grafiknya. Kita ulang lagi bagaimana cara dapatnya. Sekarang dari titik 0 muncul lagi dia punya dari titik 0 dari titik A ke B tidak ada apa-apa, jadi grafiknya 0 gitu kan. Nah, terus dari titik B itu ada gaya 10 kN. Aduh, bikin emosi. Nah, ada turun dia 10 kan, turun jadi minus 10 kN. Nah, terus lagi dari titik B ke titik C. Nah, titik B ke titik C. C ini ada 15 kN CY. Jadi naik
10 habis 10 kan, sisa 5 berarti di sini bro, 5 kilonewton. Terus lagi sampai titik D. Nah titik D ada 5 turun nih. Nah ini. Nah ini namanya persamaannya equilibrium ya. Pasti akhirnya 0. Kalau nggak equilibrium berarti tidak kontrol punyamu. Oke. Jadi dapat untuk caranya persamaan kedua. Oke. Kita akan lanjut. Nah, ini contoh soal 3. Contoh soal 3 seperti ini. Nah, di sini bedanya apa? Ada beban distribusi ya. Nah, beban distribusi itu kalau dihitung biasanya itu ada kuadrat-kuadratnya, ada x kuadrat gitu kan. Kalau nggak salah kuadrat itu x kuadrat, jarang ada x pangkat 3 gitu. X kuadrat. Nah, kalau x kuadrat itu dia bentuknya biasanya kurva kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi kita lihat. Jadi kita tentukan dulu AY-nya itu sama dengan 8 kilonewton dan CY-nya sama dengan 4 kilonewton. Muncul terus. Grafiknya seperti ini. Oh, ternyata bukan ini ya. Bukan linear ya. Saya salah berarti. Oke. Kita coba gambar ulang. Oke. Seperti biasa, di sini di AY ada 8 kilonewton. 8 kilonewton naik ke atas. Naik ke atas 8. Oke. Ini 8 kilonewton. Positif ya. Nah, terus Nah, dia baru ada lagi di titik B. Nah, tapi gini teman-teman. Titik B itu kan 4 meter. Titik B itu kalau mau tahu grafik di bawahnya, kita harus tahu dulu luasan bangun bagian kirinya. Bangun yang membawahi dia. Jadi ini kan luasannya 3 kali 4, jadi 12 kan. Nah, berarti 12 kilonewton gitu kan, ada 12 kilonewton ke bawah, jadi 8 tapi ke bawahnya 4, sininya 4 nih, minus 4 karena 8 kan habis pas teman-teman mengerti lah gitu. Oke, positif negatif. Nah setelah itu karena tidak ada gaya lain ke B ke C selama 2 meter, maka dia lurusnya lurus gitu. Nah terus ada gaya lah ya, ada gaya 4 kilonewton ke atas terakhir. Nah jadi dia menutup. Oke, jadi kan minus. Ini gaya apa? Gaya lagi. Ini diagram geser untuk soal ketiga. Oke, mengerti ya? Kita lanjut. Nah ini dia contoh soal 4. Contoh soal 4 ini ya segitiga, agak menantang ya. Segitiga itu biasanya dia persamaannya itu ada x pangkat 3-nya atau x pangkat 2-nya. Nah ini yang pasti punya pola grafik gitu, punya pola curve. Kita coba. Kan benar. Nah ini shear diagramnya ya. Kita hitung lagi. Oke. Pertama di sini ada 4 kilonewton kan? Nih ada kenapa saya gambar gaya 4 kilonewton. Oke. Terus di ujung sini teman-teman ingat titiknya kan ujung sini. Nah, kita harus hitung karena arahnya ke bawah berarti minus ini nih. Ini arahnya ke bawah nih. Nah, kita harus hitung luasan bangun segitiganya yang di kiri. Jadi apa? 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2-nya dikali alasnya 8 dikali tingginya 3. Berarti 12 ya dapat ya. 12. Nah, 12 minus. Tadi
4 kan, jadi turunnya 8. Oke, grafiknya harus curve ya. Gitu, kayak di atas. Sorry, berarti ini agak gini dia. Gitu. Teman-teman tahu lah, paham ya. 8. Nah, terus 8-nya gimana? Ada 8 lagi di sini, berarti dia turun, ketemunya di 0 lagi kan? Ketemunya di 0. Gitu. Oke, paham ya? Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini soal yang berikutnya. Sudah ada 3,15 dan 1,375. Grafiknya seperti ini. Kita mulai. Kita gambar ulang ya. Jadi dari titik 0 ke A, titik 0 ke A itu tidak ada gaya di situ kan? Berarti di sini titik 0 ke A tidak ada gaya. Kita hitung bagian kiri, ingat teman-teman, ingat bagian kiri. Nah, di sini ada 3,125. Kita hitung dulu luasan segitiga. Luasan segitiga berapa? 1/2 alas kali tinggi. Alas 1/2-nya itu kali alasnya 2. Tingginya berapa? 1,5 atau 3/2 ya? 2/2 1. Nah, jadi 1,5 tetap kan? 1,5 turun. Jadi gini. Pertama 1,5-nya turun. Nih, minus. Kan ada segitiga tadi ya, 1,5. Nah, setelah itu naik lagi dia. Naik lagi berapa, Bang Bay? Naik lagi 3,125. 3,125 itu dikurang 3,125 dikurang 1,5. Ini 3,125 dikurang 1,5 sama dengan 1,625. Nah, naiknya 1,625 gitu, guys. Nah, terus lanjut terus sampai ke titik B ya. Ya, sampai ke titik awal. Jadi dia terus sampai titik awal ini, kita sebut saja D ya. Sampai ke titik D. Sampai titik ini. Nah, terus titik ini kita hitung lagi ujungnya. Kita hitung lagi ujungnya. Ujungnya itu berapa? 1 kali 3. Turunnya 1 kali 3. Kita lihat. Nah, kan 3 nih dikurang 1,625 berapa hasilnya? 1,375 dong. Ya, jadi ujungnya ini di sini 1,375, terus bikin garis begini ya, dapat nih. Jadi minus plus minus. Oke, paham ya? Jadi 1,375. Woi, ada apa ini? Tolong, kenapa ini? Aduh, teman-teman, ini ya tadi ya. Nah, jadi ini, jadi tadi ini di C ini ya. Ini soalnya bukan. Ini kan tadi 1,375. Nah, ini 1,375. Tadi kan di ujung sini dia turun, pas di 0 kembali. Oke, terima kasih, semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak error